Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Thomas Suratno SCY, dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Sabtu 5 Desember 2020, hari biasa dalam Pekan Advent yang pertama. Marilah kita bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 9 ayat 35 sampai dengan bab atau pasal 10 ayat 1 dan ayat 6 sampai dengan ayat 8. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Saudara-saudari yang terkasih, masihkah kita mendoakan panggilan untuk pelayanan? Pertanyaan sederhana ini perlu kita ajukan lagi sekarang. Bukan terutama karena adanya kenyataan seperti kurangnya kaum muda untuk mengikuti panggilan khusus untuk menjadi imam dan untuk menjadi religius atau hidup membiara. Saya ajukan pertanyaan ini terutama karena kebutuhan kita yang tetap urgen akan perlunya mereka yang bersedia terlibat dalam urusan kepentingan publik, berjuang demi kepentingan banyak orang dalam masyarakat. Nah, mungkinkah itu? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini dikisahkan berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan ketika melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Membaca, mendengar, dan merenungkan sabda ini dalam konteks kita dewasa ini, pikiran kita tak hanya serta-merta tertuju pada banyak misionaris atau Bapak Suci yang melakukan banyak perjalanan pastoral, tetapi saya juga ingat para politisi yang pergi berkeliling dari tempat ke tempat, berkampanye, menarik suara pendukung, dengan mengedepankan berbagai program demi memperbaiki mutu hidup rakyat, terutama para pendukung mereka. Saudara-saudari yang terkasih, rasa-rasanya cita-cita kerajaan Allah yang diwartakan Yesus sering juga mereka dengungkan dalam kunjungan mereka. Membuat foto yang berkesan dan pernyataan yang menggugah serta membesarkan hati. Mereka sebenarnya tengah mengikuti ajakan Sang Guru. Tetapi ternyata tidak semua berhasil membuatnya seperti Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertanya, apa yang salah? Mungkin inilah persoalan kunci yang membedakan kedua kelompok itu. Penginjil Matius hari ini mencatat bagi kita sehubungan dengan hal ini. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara-saudari yang terkasih, kerajaan Allah adalah sebuah anugerah cuma-cuma yang diterima.
Mau menerima anugerah itu dengan cuma-cuma dan selalu mengandung juga tugas kewajiban untuk memberikannya kembali kepada orang lain dengan cuma-cuma pula. Karena keyakinan ganjaran ada pada Dia, sang sumber kerajaan itu. Dan rupanya inilah yang tidak bisa dibuat oleh para politisi. Karena dia sudah menerima segalanya termasuk dukungan, mungkin dengan cuma-cuma, tetapi dia tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Mengapa? Karena mereka masih juga ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita doakan para politisi, para penguasa yang mengatur kehidupan bersama, orang-orang yang mau melayani sesama agar menjadi sama seperti Yesus. Hati mereka juga boleh tergerak oleh belas kasihan seperti Tuhan Yesus dan mengupayakan tindakan politis yang bermanfaat bagi banyak orang dalam berbagai karya kebaikan seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan sebagainya. Semoga mereka dan kita semua tentunya sungguh mau berkarya melayani demi kemuliaan Allah dan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya Tuhan Allahku, kiranya aku semua baik yang bekerja untuk hal-hal rohani maupun yang bekerja di bidang pemerintahan boleh tergerak oleh belas kasihan dan pada saatnya memberi kembali demi kemajuan banyak orang. Amin.